Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Sylvia Puspitasari dari Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir Universitas Darussalam Banten. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, khususnya pada pertemuan yang membahas fenomena sains dalam Al-Quran tentang air. Salah satu sesi yang menurut saya paling berkesan karena mahasiswa tidak hanya belajar konsep, tetapi juga menghasilkan karya berupa luaran untuk chapter. Sebelum masuk pada cuplikan pembelajaran di kelas, izinkan saya menjelaskan tentang posisi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini terkait capaian pembelajaran di Prodi. Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini mendukung pembelajaran lulusan program studi khususnya pada aspek menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Dengan turunan pada JPMK 020104, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu menganalisa secara kritis dan objektif hakikat fenomena sains yang disebutkan dalam Al-Quran terkait air. Jadi, mahasiswa bukan sekedar mencari tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga bisa menemukan konsep dan materi sains tentang air dalam Al-Quran secara ilmiah. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menerapkan metode Project Based Learning atau PJBL, di mana metode yang saya terapkan ini adalah metode dengan luaran akhir berupa penyusunan bab air menjadi sebuah chapter sains Quran. Jadi, mahasiswa tahu sejak awal bahwa hasil kerja mereka tidak hanya untuk dinilai, tetapi untuk menjadi sebuah karya nyata. Saya memilih project based learning ini karena pada bab ini mahasiswa mengaitkan dua ranah sekaligus, yaitu dalil Al-Quran dan penjelasan ilmiah yang menurut saya lebih efektif dilatih lewat penyusunan sebuah produk, bukan hanya diskusi satu arah. Sintaksnya mengikuti tahapan PJBL yang dimulai dari pertanyaan mendasar sebagai pemantik, mendesain pelaksanaan proyek dalam kelompok, menyusun jadwal, monitor kemajuan proyek, menguji hasil sementara, hingga evaluasi pengalaman di akhir sesi. Penilaian proses pembelajaran itu diambil secara partisipatif dengan bobot 5% untuk total nilai mata kuliah yang mengacu pada 3 aspek. Yang pertama, partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dengan bobot 40%. Saya menilai keterlibatan nyata, bukan hanya hadir ke kelas dan hanya menumpang nama. Yang kedua, ketepatan kaitan dalil dengan penjelasan ilmiah, di mana bobotnya adalah 35%. Saya memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan argumentasi, tapi harus logis dan berimbang. Yang ketiga, kualitas OSPEM yang dihasilkan, di mana berbobot 25% yang dinilai dari kesesuaian struktur dan template web yang sudah ditentukan. Penilaian ini konsisten yang tergantung pada RPKPS pertemuan ke-11 dan hasil akhirnya berkontribusi untuk tugas 9 mahasiswa, yaitu drop air untuk book chapter Sains Quran. Dari pelaksanaan metode ini, saya melihat mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam mengaitkan dalil dan sains. Mereka tidak lagi asal mengutip ayat, tetapi mempertanyakan dulu apakah penjelasan ilmiah yang benar-benar sesuai. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan pengajaran mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pada topik fenomena sains dalam Al-Quran terkait air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan memulai pertemuan ke-11 ini. Namun sebelum saya mulai mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di pertemuan ke-11 ini, saya akan absen kalian dulu. Yang pertama ada Ahmad Juni. Hadir. Yang kedua ada Ahmad Tunggal. Yang ketiga ada Alwan. Hadir. Selanjutnya ada Dias. Hadir. Baik, kita akan belajar terkait tentang air di pertemuan ke-11 ini. Namun sebelum kita membahas tentang fenomena air, maka Ustazah mau mengingatkan kalian
Kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Jadi kemarin kita belajar apa? Belajar lempeng. Oh iya, kita belajar tentang lempeng. Apa sih itu lempeng? Jadi lagi apa? Lempeng adalah pecahan-pecahan raksasa dari lapisan luar bumi yang sangat keras dan padat, yang terus bergerak perlahan di atas lapisan batuan yang lunak di dalam. Kalau kita belajar pas dulu, jadi ada nggak yang ingat tentang ayat apa sih yang menjelaskan tentang lempeng? Pada dalam Quran surat An-Naml ayat 88 berbunyi kata dibala sami'ah jadi dan dia tamurru ma sahab Allah alladzi aqala kulla syai innahu khabirun bima ta'malun. Artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di depannya dan hanya berjalan seperti awan berjalan. Itulah Tuhan Allah yang menciptakan segala dengan sempurna, sesuatu dengan sempurna, sehingga dia mengetahui apa yang dalam terjadi. Kita belajar dulu sampai kita sudah ingat ya tentang mata kuliah kita yang kemarin, mata kuliah kita ilmu alamnya dasar bab tentang lempeng. Hari ini kita belajar tentang air. Apa sih itu air? Semua pasti sudah tahu tentang air. Saudara bawa air di sini. Saudara kita tahu bahasa yang akan menuangkan air ini ke dalam gelas plastik ini. Angkat coba. Coba kita. Coba kita perhatikan bagaimana air keluar. Apa? Betul. Apa yang terjadi? Apa nak? Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Oke, baik. Terima kasih akan mulai dulu. Kita tahu belum sarapan maka sampai ini ya, airnya tercecer kemana-mana. Yang kedua, kita sudah sarapan. Ismail sepertinya sudah sarapan, boleh menuangkan air ini? Masuk ke gelasnya. Terima kasih Ismail, boleh duduk. Oke, ada dua telepon pada saat menuangkan air ke dalam gelas ini. Alvan tadi menuangkannya hingga dia tercecer airnya. Kenapa? Kira-kira dia bisa menjawab? Bisa katakan siapa yang bisa kenapa? Apa tadi sampai tercecer? Kecuali tadi belum sarapan ya. Gaiman bisa menjawab? Oh, gemetar. Oke. Yang lainnya ada lagi? Kalau Ismail? Oke, tidak itu cuma kamu karena tadi berdebat sehingga dia tidak tepat langsung ke. Tapi ketika Ismail lagi memasukkan air ke dalam gelas, Ismail langsung seperti dia mengangkat udaranya langsung turun ke. Ini kira-kira apa ya yang menyebabkan kedua perlakuan tadi itu beda? Nah, kita akan membahas tentang fenomena sains dalam Al-Quran tentang. Oke. Nah, subjek PMP-nya nanti kita bahas. Kita menemukan dulu sebelum kita masuk ke subjek. Dari sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di planet ini, mengapa Al-Quran justru menyebut air sebagai asal-usul segala sesuatu yang hidup? Di sini kan kita tahu bahwa air itu menutupi 71% permukaan bumi, namun hanya sebagian kecil yang layak diminum oleh manusia. Karena sebagian bumi kita itu diselimuti oleh air. 2/3 bumi itu adalah air, sedangkan 1/3 adalah daratan. Dan Al-Quran menyebut kata air dan bentuk terkaitnya ada ratusan ayat dan jauh lebih sering daripada elemen alam yang lain seperti tanah, gunung, dan lain sebagainya. Dan sesi ini akan melihat kita bagaimana menelaah 4 sisi air. Air sebagai asal kehidupan, siklus hidrologi dan sifat fisik kimianya serta air tawar dan air asin. Ini. Subjek PMK dan indikator ketercapaiannya itu adalah antum semua akan mampu menganalisis fenomena sains dalam Al-Quran tentang air. Dan indikator ketercapaiannya pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis secara kritis dan objektif
hakikat fenomena sains dalam Al-Quran tentang air, dan sehingga tidak ada cherry picking dari. Kita akan mengidentifikasi minimal 3 ayat kauniyah yang akan kita bahas di ayat ini beserta konvensinya dan bagaimana menyusun temata online bab ayat ini untuk chapter kita selanjutnya. Karena kalian ingat kan bahwa proyek kita dalam mata kuliah ini adalah membuat book chapter, pemahaman kita book chapter ayat untuk sesi kali ini. Sehingga teman-teman nanti bisa menyusun draft subbagian ayat yang berpijak pada data ilmiah serta ayat-ayat Al-Quran. Oke, jadi 4 sisi air yang mau kita telah. Yang pertama adalah air sebagai asal kehidupan, yang kedua adalah siklus hidrologi. Kita sudah sering mendengar siklus hidrologi. Contoh siklus hidrologi apa? Ada yang tahu? Penguapan, terus apa lagi? Evaporasi. Ada? Selain penguapan? Oke, lanjut ada lagi yang lainnya? Terjadinya hujan itu adalah salah satu contoh dari siklus hidrologi. Di sana ada penguapan, terus pembunuhan dan lain sebagainya. Ada sifat fisik dan kimia air serta ada air tawar dan asin. Kita pasti sudah pernah tahu fenomena bahwa di laut itu ada air laut dan air tawar dan air asin ya. Disitu ya, nanti kita akan telah. Oke, kita telah yang pertama adalah air sebagai asal kehidupan. Dalilnya bisa dibaca. Zainul coba. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Oke, itu adalah surat apa? Ayat 30. Oke, bagaimana sih kita menyikapi dari bahwa air itu adalah pelarut utama dalam sel makhluk hidup, tempat berlangsungnya hampir seluruh reaksi biokimia, di mana tubuh manusia dewasa tersusun sekitar 60% air, bahkan ada menyebutnya sampai 70%. Sementara sebagian tubuh kita itu adalah jaringan berbakat lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu pun ada yang tumbuh hidup di air. Seperti apa tumbuhan yang ada di air? Ada yang tahu? Enceng gondok. Teratai, betul. Nah, tanpa air, transportasi nutrisi, pengaturan suhu tubuh dan metabolisme sel tidak dapat berlangsung. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadikan keberadaan air ini sebagai cairan, yaitu adalah syarat utama dari kehidupan di planet bumi. Kalau kita nggak ada air, mesti kita dehidrasi dan lain sebagainya. Maka nanti kita akan berdiskusi bagaimana air ini menjadi sesuatu yang hidup atau yang membuat manusia. Kalau kita nanti belajar bahwa air itu sebagai sumber kehidupan, kita di sini juga akan belajar fisika, kimia, biologi di balik air sebagai sumber kehidupan tadi. Faktanya, pernah mendengar istilah kapilaritas? Gaya kapilaritas. Kalau ini Ustazah masukkan, coba ini salah punya. Kalau saya punya kertas nih, saya masukkan ini ke air, apa yang terjadi? Berarti air naik ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya kapilaritas, meresapnya air melalui celah-celah kecil. Air kertas ini memiliki celah atau pori-pori yang kecil sehingga air bisa naik atau terserap ke atas. Itu adalah gaya kapilaritas. Kapilaritas ini dia akan mempengaruhi namanya tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Kita akan mengenal namanya gaya adhesi dan kohesi. Apa itu gaya adhesi dan kohesi? Kalau kohesi itu adalah tarik menariknya molekul yang sama. Jadi ini molekul yang sama, molekul A, molekul A, dia akan tarik menarik. Ini kohesi. Kalau adhesi, kalau adhesi bukan adhesi. A itu sendiri kan artinya tidak, berarti tidak tarik menarik. Adhesi. Berarti ini tidak sama. Ini beda. Jadi ini dia tolak. Seperti apa adhesi dan kohesi? Coba lihat ini. Air di sini dia cenderung cembung atau cembung permukaannya? Atau datar? Menurut anu dia A datar, dia cenderung B
B atau dia cenderung C? A, B, C yang mana? Ini adalah air yang tenang selalu mendatang betul. Permukaannya coba dilihat. Dia lebih cenderung ke cekung atau ke cembung? Oke, misalnya ini ya, misalkan punya tiga buah bejana. Di sini bejana A, benar, air yang tenang selalu mendatang. Ketika kita di sini punya rangsa dan air, kalau air kira-kira posisinya seperti permukaan A, B atau C. Nah, kalian dengar. Permukaan air itu seperti apa? B atau C? Oke, kita akan bahas tentang kohesi dan adhesi. Orang tadi memegangnya mungkin kurang kuat, jadi dia gaya kohesi ini tidak mampu melawan gaya gravitasi sehingga air tercecer ke mana-mana. Dan kalau kita lihat di fisika itu ada rumus bahwa H sama dengan 2 G plus theta, di mana air itu adalah sendiri adalah tegangan permukaan. Berarti pada posisi ini air tadi bentuknya apa? Bentuknya apa? Di bawah 0 derajat ini bentuknya apa? S. Misalnya kita ini minus 20 derajat, maka di sini bentuknya adalah S. Ketika S dipanaskan, S itu kalau dipanaskan dia langsung berubah jadi air atau masih ada S-nya? Masih ada S-nya. Berarti di sini ada Q sama dengan M kali L. Inilah yang disebut dengan kalor laten. Jadi kalor itu digunakan bukan untuk menaikkan suhu, tapi untuk apa? Merubah U. Nah, di sini kan dia untuk apa dari posisi ini? Yaitu menaikkan suhu. Nah, terus naik ke atas. Nah, ini berarti posisi dia sudah jadi air karena suhunya dari 0 sampai 100. Berarti dia fungsinya tadi adalah untuk menaikkan suhu. Berarti tetap kalau untuk menaikkan suhu mesti ada variabel delta T. Ketika kita panaskan lagi, airnya sudah mendidih nih, kita panaskan lagi, berarti dia akan menjadi uap kan? Di sini ada namanya kalor uap. Naik aja sudah bisa. Sampai berapa yang kita uji. Maka di sini fungsi air itu ada dua, fungsi kalor ada dua, yaitu merubah wujud dan menaikkan suhu. Jadi di hidrologi itu tadi ada presipitasi, ada evaporasi dan lain sebagainya. Sebenarnya menganut prinsip ini, yaitu kalor sendiri adalah mataharinya sebagai kalor, dia akan menaikkan suhu dan merubah wujud. Oke ya, dari wujud air dalam lautan dia berubah menjadi wujud apa? Uap. Nah, terus nanti bentuknya cair ketika turun hujan. Terus di sini ada nama itu ya, ada bentuk sambung ikatan hidrogen. Berarti ikatan hidrogennya nanti dia juga akan berubah lagi, berpisah lagi dan lain sebagainya. Terus di sana juga ada transpirasi tumbuhan, bahwa air diserap oleh akar, diangkut oleh silem. Silem itu adalah pembuluh kayu. Dia akan mengangkat air dari dalam tanah menuju ke daun untuk dialirkan. Sementara satu-satunya silem adalah pembuluh floem. Nah, ya, masih ingat kan untuk fotosin? Ya, yang sifat fisiknya yang ketiga itu adalah sifat fisik kimia air yang unik. Bisa nggak bawa ini? Ini bayangkan kita punya es teh. Kalau es teh itu airnya esnya ada di atas, terapung, tenggelam, apa melayang? Terapung. Coba, terapung itu posisinya seperti ini kan? Atau seperti ini untuk terapung itu? Yang apa ini? Namanya terapung itu yang B, artinya masih ada materi yang dia terkena air. Oke ya, next. Selanjutnya, dia tadi sudah ini. Nah, kalau yang merahnya adalah tentang air tawar dan air bersih. Kita bisa melihatnya banyak sekali video yang beredar itu bahwasanya menunjukkan adanya air laut dengan dua tipe air yang berbeda. Bahwa di sini itu sebenarnya kalau secara fisika kita bisa melihat ini adalah apa itu namanya batasnya. Kalau itu kita ambil dari jurnal itu batas, kenapa ada batas antara air tawar dan air asin. Itu disebabkan oleh apa? Batas tadi
Perbedaan apa ya? Perbedaan. Ini apa ini kok? Oh adalah masa jenis. Berarti adanya air tawar dan air asin, air tawar dan air asin itu dibedakan adanya perbedaan masa jenis atau kita menyebutnya sebagai densitas. Ya. Nah inilah disebut apa batasnya tadi? Batas itu tadi disebut dengan halogen. Halogen itu apa? Nah itu kita bisa lihat bahwa flow air laut 1025 kg per meter kubik lebih besar daripada flow air tawar yang hanya 1000 kg per meter kubik. Nah karena makanya ada namanya halogen itu tadi. Oke, kita sudah membahas sedikit materi tentang air. Nah, maka kita akan merefleksi metodologi yang akan kita gunakan. Oke, saatnya kita bekerja secara kelompok. Maksud saya hari ini akan bagi aku menjadi 4 kelompok. Kelompok A, B, C, dan D. Ya, sekarang oke, langsung aja di kelompok seperti minggu kemarin. Kelompok A atau kelompok 1 anak ya. Nah, anak langsung duduk di depan, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di baris kedua, kelompok 4 di sebelah sini. Langsung membentuk kelompok. Mengapa sih kajian ini perlu dibahas gitu antara air asin dan air tawar? Karena kita sudah tahu saja di bumi ini itu kebanyakan itu adalah air daripada tanah gitu. Nah, tetapi pernah nggak sih di benak kita menanyakan apakah semua air itu bisa diminum gitu kan? Apakah semua air itu bermanfaat gitu? Apakah ada pemisahan antara air asin dan air tawar gitu kan? Nah, maka dari itu saya akan membahas dari perspektif Al-Quran gitu kan, dan juga dari beberapa dari perspektif kimia gitu. Karena hal ini perlu kita bahas gitu, karena dari kata air itu dibagi dari kata air itu kan itu memiliki makna yang dasar gitu. Maka dari itu saya akan membahasnya gitu. Nah, yang pertama, kita akan mendefinisikan bahwa kenapa sih gitu kan air itu dia kan pertama tadi yang saya sudah bilang itu ada air tawar dan juga air asin. Nah, ternyata di air asin itu dia memiliki salinitas. Nah, salinitas itu apa sih itu salinitas? Salinitas itu adalah sebuah kadar garam 1,03 cm membentuk sel water. Jadi ternyata dia itu masaknya air laut dan juga air tawar itu berbeda gitu kan. Nah, dan juga kalau misalkan kita melihat dari sisi tadi mungkin ada difusi dan juga osmosis dan juga sangat berbeda juga karena dia memiliki komponen yang berbeda juga gitu. Jadi dari segi kimianya Belajar mandiri itu waktunya adalah 2 kali 60 menit, dimana antum nanti bisa belajar di luar kelas, belajar materi juga tentang air sebelum menyusun draft untuk proyektornya. Terus pustaka utama bisa menggunakan ijazah sini. Terus kita juga punya aplikasi laboratorium Kalsel Science, semua sudah install kan di HP-nya masing-masing. Nah, itu ya. Terus ada pustaka lain seperti Ayat Semesta dan lain sebagainya. Selain itu kalian bisa belajar terstruktur, yaitu bagaimana kelompok itu menyelesaikan draft naskah dan sebagian air itu secara tertulis dan dikumpulkan sebagai tugas ke-9 ya. Nanti kita review dulu sebelum dijadikan satu menjadi book chapter Science Quran. Nah, ini adalah bagaimana sih penilaiannya yang kita ambil. Yang pertama adalah 40% sudah ambil dari partisipasi aktif dalam diskusi kelompok, 35 ketepatan kaitan dalil dan penjelasan ilmiah. Yang selanjutnya 25% itu adalah kualitas konten yang dihasilkan. Oke, pembelajaran kita kali ini tentang air untuk sekian. Jadi apa sih yang kita bawa ulang atau kita setelah kelas ini itu kita mempelajari apa hari ini? Yang pertama adalah air itu disebut dalam Al-Quran sebagai asal segala kehidupan yang sangat berperan dalam berbagai hal, termasuk biosel,
terus ada siklus hidrologi, terus ada sifat fisik, kimia, ada nanti adalah batasan air tawar dan air asin yang itu sangat punya syarat dalil yang bisa ditolak secara kritis dan objektif. Oke, tugas kelompok tentang di atas itu menyusun menjadi Java, terus ini kita lanjutkan draftnya sebagai belajar tertutup untuk diri. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini? Iya. Bingung ya? Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja kira-kira ini apakah udah benar sudah tugasnya? Oke. Kamu kelompok 2 ya, Bil? Iya. Oh, terkait siklus hidrologi. Sebentar, Ustazah cek. Oh, ini sudah ada evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ini untuk oke, ini ya. Ayatnya, Bil. Rujukan utamamu apa untuk air ini? Oke. Nanti belum ada ya. Cari lagi di lab tafsir juga. Ayat ringkasnya ini. Makna tafsir ringkas ayat terkait. Oke. Oh, ini udah. Iya, udah ada ya. Ini terkait siklus hidrologi ini. Nah, siklus hidrologi seperti apa nanti apa itu namanya untuk penjelasannya harus sesuai jurnal yang tidak harus jurnal yang nyata. Oke, ini sudah benar. Ini yang mengerjakan semua. Oke, draft ini perlu diperbaiki ya, Bil. Yang poin ini juga perlu diperbaiki. Silakan ditambah ayatnya yang sesuai. Terus yang ini belum ada penjelasan terkait size-nya. Ini harus dibuatkan bagaimana dari sisi fisika, biologi, dan kimianya agar jadinya nanti pembaca juga bisa paham tentang book chapter yang Antum buat. Yang lainnya sudah oke. Insya Allah nanti kalau sudah Antum melengkapi masukan-masukan dari Ana, saran-sarannya tadi bisa islah ke Ana lagi. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik.